Nah, jadi kita masuk ke pengolahan atau cara perhitungan analisis makan ikan dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, ini merupakan soal dari analisis makanan yang akan kita gunakan. Jadi di sini tuh soalnya tuh hanya dalam bentuk data mikroskopis, tidak ada data makroskopisnya. Nah, sebelum kita lakukan pengolahan data berikutnya, kita harus menyesuaikan nama organisme. Kenapa? Karena biasanya tuh dalam penelitian tuh kadang penulisannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, di sini ada nama organisme manusia dan di sini adalah nama organisme yang sudah benar. Nah, oleh karena itu untuk kesesuaian nama kita bisa menggunakan rumus sama dengan IF, MATS, kemudian nama organisme, kemudian nama organisme yang benar, kemudian apabila dia sesuai maka kita akan maksudnya maka akan muncul kata sesuai ini. Nah, ini 0 itu artinya dia itu false, jadi hanya menunjukkan satu ketepatan gitu. Nah, jika sudah begini, jangan lupa untuk sering bagian yang nama organisme. Jadi nama organismenya itu kita blok seluruhnya sampai ke bawah gitu. Nah, kemudian kita enter gitu. Namun apabila biasanya itu di sini tuh ada yang namanya enter A, di mana enter A itu harus kita refresh terlebih dahulu menggunakannya dengan CTRL-V begini, kemudian kita pilih replace. Nah, ini apa sih yang akan kita benarkan gitu. Misal kita ke Netsia ya, Netsia, lalu kita masukkan ke ini. Nah, untuk replace-nya kita masukkan nama yang sebenarnya, nama yang benar gitu. Netsia berarti di ini. Kemudian kita masukkan ke replace with-nya dan replace all begitu. Nah, begitu halnya dengan baris-baris selanjutnya hingga ke ikan yang berjenis kelamin betina, karena di sini tuh ada ikan yang berjenis kelamin jantan dan betina. Nah, untuk nomor uniknya itu adalah nama organisme dengan nomor ikan. Jadi kita menggunakan dan agar di akhirnya itu nanti bisa ke gabung jadi satu kata nih. Jadi ada namanya Nitsia J1, berarti dia organisme Nitsia pada nomor ikan J1 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita hitung ada rata-rata, volume jenis, dan volume rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata ini, di mana rata-rata ini itu merupakan jumlah rata-rata dari masing-masing pengulangan organisme. Jadi ada 3 kali pengulangan. Nah, itu tuh kejadiannya itu berapa, maka kita rata-ratakan. Jadi sama dengan average, kemudian jumlah organismenya pada setiap ulangan gitu. Lakukan hal yang sama untuk baris-baris selanjutnya. Nah, untuk volume jenis kita menggunakan VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena VLOOKUP itu digunakan untuk mencari nilai dari posisi yang sudah ada dalam baris posisi yang sama dalam baris atau kedua. Intinya kita ingin mengetahui berapa volume jenis pada ini tabel ini. Tapi kan kita kan nggak tahu tuh letaknya tuh di mana. Nah, makanya kita pakai VLOOKUP. Nah, caranya itu adalah VLOOKUP buka kurung nama organismenya, kemudian ini tabel dengan nama organisme dan volume, kemudian dua ini apa sih yang akan kita cari? Kita kan mau cari volume, maka volume itu berada di kolom keberapa gitu. Ini kan ada di kolom kedua, maka 2. Dan 0 itu sebagai syarat kesesuaiannya. Kita bisa enter dan lakukan hal yang sama juga untuk baris selanjutnya. Mungkin untuk baris selanjutnya itu kita bisa dengan copy paste yang formula. Jadi kenapa sih pakai copy paste formula gitu ya? Karena pakai copy paste formula itu kita enggak mengubah si backgroundnya. Jadi kalau misal kita sebenarnya boleh drag ke bawah, tapi nanti ini background warna birunya ini akan mengikuti background atasnya atau warna hijau gitu. Jadi kalau menggunakan copy paste formula itu tidak mengubah warna backgroundnya gitu. Nah, untuk volume rata-rata maka adalah perkalian antara rata-rata dengan volume jenis. Berarti perkalian antara ini dengan ini. Rata-rata dengan volume jenis, kemudian enter, begitu sampai seterusnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung nilai indeks preponderance, di mana kita harus mengetahui tuh mengetahui apa saja jenis organisme yang menjadi makanan ikan tersebut. Caranya yaitu nilai ini nama organisme ini kita ke bawah itu kan banyak tuh. Nah, sedangkan di sini tuh ada nama-nama yang
nama-nama yang sama tetapi dia tuh berada di baris yang berbeda gitu. Nah, makanya kita harus menghitungnya tuh, misal ada yang kembar itu kita harus hitung satu saja begitu. Jadi di sini tuh terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini tuh ada 7 jenis organisme yang menjadi makanan dari ikan jantan. Kemudian untuk ini apa namanya, nama ikannya itu kita bisa seperti tadi, yaitu dengan menghapus menghapus ini nama-nama yang sama. Jadi ini tuh kan J1 ada 2, J4 nya ada 3. Nah, kita tuh butuhnya cuma satu saja gitu. Nah, otomatis nanti kan keluarnya tuh ke bawah. Nah, ini kita maunya ke samping, jadi kita nanti copy paste-nya yang transpose kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mengisi dari nilai untuk J4 dan organisme dengan bidulpia, itu caranya adalah if error, VLOOKUP. Nah, kenapa menggunakan if error? If error ini sebagai untuk menyatakan pernyataan apabila kesalahan dan kebenaran gitu. Nah, kita tuh membutuhkan jenis organisme pada baris yang akan kita cari, kemudian kita menggunakan kolomnya. Nah, untuk baris yang akan kita cari itu berarti jenis organismenya ada bidulpia, maka kita berikan string pada baris tersebut. Nah, sedangkan pada J4 ini adalah kolom yang kita gunakan itu, kita beri string pada kolom tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa sih rata-rata si ikan tersebut makan bidulpia gitu. Jadi kita menggunakan VLOOKUP kayak tadi untuk menemukan nilai yang berada di tabel ini. Jadi kita bloknya itu dari nomor unik sampai dengan rata-rata. Nah, kenapa pakai 5? Karena rata-rata itu berada pada kolom kelima. Ini nomor unik 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita gunakan false, kemudian titik koma, dan apabila ada ini kan kayak pernyataan ya, jadi kita menggunakan tanda petik gitu. Nah, gitu. Lakukan hal yang sama ini untuk semua jenis makanan gitu. Jadi dari J1, mulai dari J1 sampai J59 itu sama caranya begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah delta V. Nah, delta V ini merupakan penjumlahan bersyarat, jadi kita menggunakan sum if dari nama organismenya dan volume rata-ratanya gitu. Nah, jadi sum if itu sama dengan nama organisme, jangan lupa untuk di string, kemudian organisme apa yang akan dicari, ini, kemudian titik koma dengan volume rata-rata gitu. Nah, begitu juga sama ya ke bawah, sesuai dengan jenis organisme yang dimakan kayak gitu. Kenapa kita stringnya tuh di bagian nama organisme dan volume rata-rata gitu kan? Karena untuk nama organisme dan volume rata-ratanya itu kita pakainya tuh sama di data itu, jadi nggak berbeda. Yang berbeda itu hanya jenis organisme yang menjadi makanan ikan tersebut kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk kita kita jumlahkan dari volume ke ini 7-7-nya jenis organisme yang menjadi makanan gitu. Nah, untuk VI itu rumusnya adalah delta V per total delta V dikali 100 gitu. Nah, ini jangan lupa untuk di string yang total V-nya karena agar mempermudah perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk OI itu untuk frekuensi kejadian. Jadi di sini tuh kan ada kejadiannya, ada kejadian di 1 sampai 59. Nah, untuk menghitung berapa sih kejadian yang muncul dalam dalam J1 sampai J59. Nah, itu tuh caranya adalah sama dengan kon A, dia tuh kan menghitung kejadiannya dikurangi dengan kejadian yang dia itu tidak muncul. Jadi kejadian yang muncul dikurangi kejadian yang tidak muncul, ditambah jumlah kehadirannya, seluruh kejadiannya dikalikan dengan 100 begitu. Nah, untuk VOI ini merupakan perkalian antara VI dan OI gitu. Nah, untuk IP atau indeks preponderance itu berarti VIOI per jumlah atau total VIOI dalam yang tersebut dan dikalikan dengan 100. Nah, untuk nilai total VIOI-nya itu bisa kita string. Nah, selanjutnya adalah PIJ. Nah, PIJ itu merupakan pembagian antara VI per total VI. Sedangkan untuk PIJ kuadrat berarti kita tinggal mengkuadratkan saja nilai PIJ yang telah diperoleh, dan jangan lupa untuk dijumlahkan, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Nah, untuk nilai IP sendiri agar lebih mempermudahnya, kita bisa menulis jenis organisme dan IP yang tadi sudah dihitung. Nah, di sini tuh ada rentang IP ya, ada rentang IP itu dari 4 sampai 10, kemudian 4 sampai 10, 4 sampai 40%, ada lebih dari 40% dan ada yang kurang dari 4%. Nah, untuk mempermudahnya saja, jadi kita pilih yang lebih dari 4%.
Nah, kita ada yang lebih dari 4% tuh ada Costinotiscus, Adansia, Rhizolotenia, Thalassionema. Nah, untuk IP yang lainnya kita bisa tulis yang lainnya dengan cara menambahkan nilai IP atau persentase IP yang berada di bawah 4% gitu. Nah, selanjutnya untuk lebih mempermudah kita menginterpretasikan, maka kita menggunakan bantuan dari pie chart, di mana kita bisa ke ini insert, kemudian kita pilih pie chart, 2 divide, kemudian 2 divide itu nanti yang menjadi nilai di sumbu X-nya itu adalah ini isi makanannya, sedangkan di sumbu Y-nya itu nanti IP, dan ini akan keluar seperti ini. Nah, jadi itu kita bisa menginterpretasikan ya dari ini melalui pie chart ini, dimana untuk total untuk organisme pakan yang paling banyak dimakan oleh ikan jenis jantan ini adalah Rhizolotenia dengan kategori yaitu 40 dengan nilai yaitu 40%, di mana nilai 40% ini dia kan berarti lebih dari 40%, jadi dia tuh tergolong ke dalam makanan utama. Sedangkan untuk makanan pelengkapnya itu berada di antara rentang 4 sampai 40%. Intinya berada di antara rentang 4 sampai 40%. Nah, sementara untuk yang nilai IP di bawah 4% berarti dia termasuk makanan tambahan. Nah, itu. Untuk yang betina kita bisa lakukan perhitungan yang sama juga seperti jantan tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk luas relung. Nah, di sini tuh luas relung itu kita mau mengetahui bagaimana sih kebiasaan ikan itu, apakah dia pilih-pilih terhadap makanan atau dia tuh kayak ya udahlah makan apa adanya kayak gitu. Nah, caranya itu kita pertama menghitung nilai BI terlebih dahulu, di mana nilai BI itu sama dengan 1 per benar. Nah, 1 per total PIJ yang dikuadratkan. Nah, itu adalah nilai BI. Sedangkan ada nilai luas relung standarisasi ya. Standarisasi itu rumusnya adalah ini, atau BA itu rumusnya sama dengan adalah BI min 1 per jumlah organisme yang dimakan dikurangi 1. Nah, jumlah organisme yang dimakan tuh kita bisa lihat dari sini ya, dari Biduta sama Thalassionema itu berapa jenis, nanti dikurangi 1, atau enggak kita bisa melakukan dengan perhitungan kon A kayak gitu. Kon A dari kolom nih. Nah, nih. Mungkin untuk yang jumlah jenisnya itu masih sedikit, mungkin bisa ya kita lakukan perhitungan manual, tetapi untuk data yang memang organisme pakannya itu banyak, maka kita harus menggunakan kon A agar perhitungannya itu akan ini benar gitu. Soalnya kalau manual kan tingkat ketelitiannya itu kan tidak sebaik dengan jika menggunakan rumus di Excel. Nah, dapat kita interpretasikan bahwa berdasarkan data yang telah diolah, nilai BA-nya itu mendekati 0, baik untuk organisme jantan maupun organisme betina. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa kedua jenis ikan itu cenderung bersifat selektif atau pilih-pilih terhadap makanan yang akan dimakan. Jadi untuk nilai BA yang mendekati 0, berarti dia tuh cenderung pilih-pilih makanan, tetapi untuk nilai BA yang mendekati 1, dia itu tidak cenderung milih-milih makanan. Jadi apa aja makanannya gitu. Bebas gitu. Nah, selanjutnya ada kita menghitung tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini digunakan untuk mengetahui ragamnya sumber daya organisme yang menjadi pakannya itu di populasi tersebut sama atau berbeda gitu. Jadi karena di sini untuk tumpang tindihnya itu kita menggunakan jenis organisme yang menjadi makanan kedua ikan jantan dan betina itu yang sama. Jadi kita pilih organisme yang di kedua-duanya itu ada gitu. Jadi di sini ada Costinotiscus, Ricacea, Rhizolotenia dan Thalassionema. Nah, kita kan tadi sudah mencari nilai PIJ kuadrat, PIB kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan PIJ dengan PIB, kemudian tumpang tindihnya itu ada atau CH. Nah, ini ada totalnya. Ini biasa ya, jadi PIJ dikali PIB. Lalu kita sum, jumlahkan. Nah, untuk mencari nilai CH-nya, tumpang tindihnya itu rumusnya adalah 2 kali sigma PIJ kali PIB dibagi dengan penjumlahan antara PIJ kuadrat ditambahkan dengan PIB kuadrat. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, untuk interpretasinya, jadi
Apabila nilai CH-nya itu mendekati 0 atau rendah, maka dalam populasi ikan tersebut itu jenis makanannya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini berarti itu dapat meminimalisir adanya persaingan dalam mendapatkan makanan. Jadi apabila nilai CH-nya itu mendekati 0, dia tuh makanan di populasi tersebut itu berbeda-beda, beragam gitu. Jadi untuk persaingan terhadap mendapatkan makanan itu rendah. Sementara untuk nilai CH yang mendekati 1, berarti tipe makanan atau jenis makanan dalam populasi tersebut itu sama. Jadi ini tuh dapat mengakibatkan adanya persaingan terhadap perolehan makanan kayak gitu. Nah, di mana untuk karena makannya sama ya, misal karena makanan sama, ya tentunya yang bisa bertahan hidup itu ya yang mampu bersaing dalam persaingan itu. Tapi untuk yang tidak bisa bersaing, otomatis dia kalah dan ya mungkin akan terjadi kematian juga bisa, atau ikannya itu pergi gitu, lebih jauh barat gitu. Nah, selanjutnya untuk hubungan volume dan panjang total. Nah, di sini tuh kita membutuhkan ada nomor ikan, panjang total, dan volume rata-rata. Nah, ini tuh tadi datanya, kemudian kita nomor ikannya itu, ini ada yang sama, kita buat, jika sama itu maka kita buat jadi satu saja, kemudian panjang totalnya ini, dari ini, kemudian volume rata-rata. Nah, volume rata-rata itu merupakan penjumlahan dari volume rata-rata untuk nomor ikan yang sama. Jadi maksudnya apabila nih kita butuh volume rata-rata pada D1, sedangkan D1 itu kan ada 2. Nah, volume rata-ratanya itu ada yang 0,16 dan ada yang 0,03. Nah, itu tuh kita jumlahkan ya seharusnya. Nah, tetapi karena datanya banyak dan kita mungkin terlalu menguras waktu jika kita menjumlahkan satu persatu, maka kita langsung saja menjumlahkan dengan menggunakan ini sum F. Nah, ini untuk nomor ikannya, kemudian nomor ikan yang akan kita tuju, volume rata-rata nomor ikan yang kita tuju, kemudian volume rata-ratanya. Itu. Demikian juga untuk betina ya, jadi sama. Nah, untuk persamaan umum PM itu kan sama dengan A plus BPT. Nah, alfa atau A dan B itu beta gitu. Nah, untuk A sendiri itu kita menggunakan rumus intercept. Nah, rumus intercept antara volume rata-rata dengan panjang total. Begitu ya. Dan ini tuh panjang total sama volume rata-ratanya itu tentu saja, karena kita yang mencari itu mencari si nilai VM pada jantan. Nah, untuk betina juga lakukan yang sama, tetapi ininya tuh untuk panjang total dan volume rata-ratanya tuh ya pada data yang betina gitu. Nah, untuk totalnya sendiri ya berarti semuanya gitu. Nah, sedangkan untuk nilai B atau betanya ini kita gunakan adalah slope, rumus slope ya. Jadi tadi untuk A itu intercept, sedangkan B itu adalah slope. Untuk data yang dimasukkan tuh tetap sama, yaitu panjang total dan volume rata-rata. Nah, untuk R kuadrat ini atau determinasi itu rumusnya adalah RSQ. RSQ dari volume rata-rata dan panjang total. Nah, sebenarnya rumus untuk ini menuliskannya itu bisa manual, tetapi karena apabila datanya banyak otomatis memakan waktu lama dong. Nah, jadi ada yang dipermudah, yaitu dengan sama dengan VM itu sama dengan petik round dari ini nilai A-nya plus round dari nilai B-nya. Nah, kalau ini adalah pembulatan ya, dimana round itu sama dengan N4, jadi angka mana sih yang mau kita bulatkan dan berapa pembulatannya gitu, berapa pembulatannya itu sampai berapa kayak gitu. Nah, saya menggunakan di sini ada pembulatan 7 karena memang ini di belakang komanya juga cukup banyak dan untuk ini juga cukup banyak, jadi saya menggunakan pembulatan itu 9 angka ya. Kemudian plus PP enter. Oke, nah ini juga seperti itu dan volume totalnya juga seperti itu. Nah, untuk R kuadrat ini sama seperti ini. Nah, untuk interpretasinya itu, nah untuk jantan, jadi setiap penambahan panjang tubuh ikan satu satuan itu akan meningkatkan nilainya yaitu 0,009 dengan determinasinya itu 0,95%. Nah, ini berarti bahwa panjang tubuh dapat mempengaruhi volume makanan saat minus 0,2 gitu. Jadi juga untuk betina dan untuk totalnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai panjang usus relatif. Nah, untuk panjang usus relatif kita membutuhkan data nomor ikan, panjang total, dan panjang tubuh. Nah, untuk panjang ususnya, nah panjang usus itu merupakan perbandingan antara panjang usus dengan panjang total, itu namanya panjang usus. Berarti ya. Nah, untuk panjang usus rata-rata, ini panjang usus relatif ya ini.
ya, maksudnya untuk panjang usus relatif, jadi rumusnya itu adalah panjang usus per panjang total. Nah, kita perlu merata-ratakan. Kenapa rata-ratakan? Karena kita tuh nanti mau menentukan ikan ini tuh masuk ke dalam kategori ikan carnivore, ikan omnivore, atau ikan herbivore gitu. Jadi kita perlu rata-rata. Nah, setelah kita rata-ratakan semua ini, rata-rata dari panjang usus rata-rata ini, kita mendapatkan nilai PUR rata-ratanya itu sebesar 0,2579. Nah, di mana nilai ini tuh masih kurang dari 1. Nah, itu tuh artinya si ikan itu berjenis karnivora. Nah, untuk apabila ya kita menemukan nilai PUR rata-ratanya itu antara 1 sampai dengan 3, berarti dia tergolong ke dalam ikan omnivora. Sementara untuk yang lebih dari 3, dia tuh tergolong ke dalam ikan herbivora. Kenapa? Karena untuk tipe ikan berdasarkan makanannya itu kita bisa ketahui dari studi sebelumnya, di mana untuk ikan jenis karnivora itu memiliki panjang usus yang lebih pendek daripada panjang tubuhnya gitu. Sementara untuk omnivore itu perbandingannya ya 1/3 atau 1/1. Nah, sementara untuk yang herbivore otomatis dia lebih panjang daripada panjang tubuh ikan tersebut gitu. Nah, sebenarnya selanjutnya itu ada perhitungan yang namanya ISC atau Indeks Sum Content. Nah, di mana ISC ini digunakan untuk mengukur dari perbandingan antara material ya, jumlah material organisme yang ada di lambung per bobot tubuhnya. Tetapi karena yang kita hitung tadi soalnya adalah mikroskopis, kita tuh nggak bisa untuk menghitung indeks isi lambung, karena indeks isi lambung itu harus menggunakan data yang makroskopis gitu. Nah, jadi sekian ya perhitungan dari analisis makanan ikan. Oke teman-teman, sekian video tutorial laboratorium analisis makan ikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Siti Hasanah, NIM C2119031. Sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.